kita hari ini kembali lagi kita boleh berkumpul, melihat saudara seiman kita dengan nafas hidup yang baru, dengan kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita semua. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum itu mari kita naikkan syukur kita menghadapkan Tuhan dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Biarlah pujian ini menjadi komunitas kita di pagi hari. Kalau kita rindu untuk memuji dan memuliakan dikasihi Tuhan. Sambil berdiri, mari dengan rasa hormat kita nyatakan hormat dan puji kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Indah tiada raja
Biarlah tertabis hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam perantaraan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua hari ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, masih tetap berdiri dengan penuh semangat. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Dengan bertepuk tangan, mari kita naikkan pujian bersama-sama. Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Dan Yesus adalah sumber kekuatan dan atas kehidupan kita. Mari saat ini kita katakan Allah sumber kuatku. Kita nyatakan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah milik kita dan Dialah sumber kekuatan kita. Hanya kalau milik Tuhan. Tuhan adalah milik kita, milik hati kita secara pribadi. Tuhan memberikan kita berkat, memberikan kita kekuatan. Namun seringkali kita menyakiti dan melukai hati Tuhan. Mari saat ini secara pribadi kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku, meminta ampun akan segala dosa yang kita lakukan. Mari kita serahkan segala pergumulan kita, segala permasalahan kita, dan biarlah kita mau Tuhan membantu hati kita.
Sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita sakit, banyak hal yang membuat kita marah. Dan mari saat ini kita renungkan bahwa kasih Tuhan ada dan bersama-sama dengan kita. Mari saat ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita serahkan dosa kita ke hadapan Tuhan dan mau Tuhan untuk mengampuni setiap dosa kita dan melayani kita. Banyak hal yang kami perbuat ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami juga menyakiti hati sesama kami, hati keluarga kami, hati kerabat kami. Dan seringkali kami tidak sadar semuanya itu adalah dosa yang sungguh menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami, biar Engkau mau mengampuni, melayani setiap kami, sehingga kami dapat menjalani setiap kehidupan kami penuh dengan rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau akan terus mengampuni dan menuntun kami agar kami dapat hidup memuliakan Nama ya Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan setiap permasalahan kami, pergumulan kami, segala isi hati kami ya Tuhan. Biar Engkau akan terus menuntun, biar Engkau terus memberkati setiap kami agar hati kami ya Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kepadanya diberikan berita anugerah yang terambil dalam Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu adalah kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari saat ini kita bersyukur atas pengampunan Tuhan sambil kita mengangkat Tuhan, karena salibmu ku hidup.
Benar bahwa salib Tuhan yang menyelamatkan hidup kita dan kuasa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Yani Warongan. Dan biarlah hati kita mau terus mengasihi Tuhan sehingga kita rindu untuk dibentuk dan merenungkan firman Tuhan. Dalam persiapan, mari bersama kita akan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Untuk boleh memuliakan Engkau. Bahkan dikala di saat-saat kami menghayati dan memaknai kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian Kristus, biarlah Tuhan kami boleh melihat betapa Allah yang besar, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melihat dan peduli bagi kami. Dan tanggung jawab kami Tuhan untuk boleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, agar kami boleh memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan, berkati kami akan membaca bagian firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan memberikan pengertian bagi kami. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Ya, puji nama Tuhan, bersyukur karya Tuhan besar bagi kita. Kalau saya menghitung-hitung, minggu ini adalah minggu ke-52. Kita boleh beribadah sebagai satu jemaat gereja. Karena pertama kali kita beribadah tanggal 26 April 2020 bersama-sama di tempat ini, boleh dikatakan sebagai jemaat yang lengkap. Ada gedungnya, ada jemaatnya, ada pelayanannya. Dan kita bersyukur semuanya ini hanya karena kemurahan Allah semata. Dan kita tahu kita dalam persekutuan lahir di tengah-tengah pandemi virus corona. Ya kan? Ada tantangan yang kita hadapi, tapi kemurahan Tuhanlah yang memungkinkan semua ini terjadi. Bukan kami, bukan siapa-siapa, tapi hanya karena kehendak Tuhan dan perkenan Tuhan. Sehingga layaklah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena rahmat Tuhan bagi kita semua dalam satu persekutuan di Gereja Kristus Ramani Indonesia Agape Bitung. Dan saat ini kita akan melihat bagian yang akan kita renungkan sehubungan dengan di saat-saat ini juga kita menghayati kesengsaraan dan penderitaan Kristus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Tak terasa Tuhan, tahun sudah kami dalam persekutuan jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, orang-orang yang berkomitmen untuk boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, boleh berkumpul bersama-sama di gedung ini, di gereja ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkaulah yang berkarya atas semuanya ini. Engkaulah yang bermurah hati bagi kami, sehingga semua ini boleh terjadi. Dan semua ini hanya karena Tuhan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan lagi belajar dari bagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami dengan bagian yang akan kami baca dan belajar dari orang-orang yang ada di waktu Engkau mengalami kesengsaraan dan penderitaan, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau menyerahkan waktu perenungan dan pembacaan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, sesuatu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah peristiwa yang terjadi di dunia ini atau di sekitar kita, biasanya tidak lepas dari tokoh atau orang yang menjadi tokoh utama atau boleh di masa saat ini katakan viral dengan situasi yang ada. Misalnya pada waktu negara kita memproklamasikan kemerdekaan, dua tokoh yang kita tahu bersama yang berperan utama yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, dalam peristiwa, tentunya peristiwa yang sudah kita tahu bersama yaitu kesengsaraan, penderitaan, bahkan hingga kematian Kristus. Di samping Tuhan Yesus yang ada tokoh utama dari peristiwa-peristiwa ini, tapi tidak lepas juga dari dua pribadi yang ada dalam peristiwa ini. Yang kita tahu bersama yaitu Pontius Pilatus dan Yudas Iskariot. Nah, di minggu sengsara ini kita akan belajar dari kehidupan Yudas Iskariot. Kita belajar dari karakter dan dari kesalahan-kesalahan yang Yudas lakukan. Karena hidup yang baik adalah hidup yang belajar dari kesalahan yang pernah ada, pernah dilakukan. Bukan untuk mengikutinya, tapi untuk tidak mengikutinya kesalahan-kesalahan yang ada dan berbuat sebaliknya hal yang benar. Nah, kita belajar di hari ini tentang kehidupan Yudas Iskariot supaya kita tidak mengikuti jejaknya untuk mengkhianati Yesus, Tuhan yang kita percayai. Mari kita membaca dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Yohanes 13 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-30. Yohanes 13 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata,
Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, merenungkannya, memeliharanya, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kalau kita memperhatikan dalam kitab Perjanjian Baru yang mencatat kisah-kisah dalam Perjanjian yang baru, maka kurang lebih ada 22 kali nama Yudas ini disebut kalau kita menghitung. Yang tercatat ada kurang lebih 40 ayat yang mencatat tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Mulai dari hal yang dia pikirkan, hingga dia menantikan dia, hingga bertindak, hingga akhirnya dia bunuh diri. Nah, sesungguhnya nama Yudas ini, kalau kita berpikir nama Yudas ini, asosiasi kita ke hal apa? Yaitu pasti pengkhianatan, ya kan? Sehingga yang lalu pernah hebohkan di kota ini, ada yang menjadi Yudas yang mengkhianat. Walaupun saya tidak demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menyebabkan pada masa sekarang ini orang Kristen, orang percaya, atau orang yang tahu tidak akan tega menamakan anaknya Yudas. Sedangkan yang nama-nama yang positif pun kadang-kadang di masa saat ini sudah jarang, apalagi memberi nama Yudas kepada anak-anak kita. Padahal arti nama Yudas sangat baik. Arti nama Yudas itu perkataan yang banyak sekali orang semua ucapkan di dalam kehidupan sebagai pujian kepada Allah. Karena sesungguhnya kata Yudas adalah bentuk Yunani, bentuk bahasa Perjanjian Baru dari kata Perjanjian Lama Ibrani, yaitu Yehuda atau Yuda, yang artinya apa? Terpujilah Tuhan. Praise, puji bagi Tuhan. Ini kan nama yang indah kalau dari segi arti namanya. Tapi karena sudah diasosiasikan dengan pengkhianatan, seringkali orang mau menamakan Yudas. Dan sesungguhnya orang tua dari Yudas mungkin orang yang tahu dan bersifat rohani, sehingga menamakan anak ini yaitu Yudas. Dengan kerinduan tentunya di kehidupannya bisa menjadi orang yang hidupnya memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya berbeda, seperti yang dicatat dalam Alkitab dan kita pahami hingga saat ini. Kalau kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 71, jelas menjelaskan siapa Yudas ini. Dia adalah anak dari Simon Iskariot. Dialah yang menyerahkan Yesus. Dialah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan keseluruhan Perjanjian Lama, sebenarnya bukan Yudas ini satu-satunya nama Yudas. Ada beberapa nama yang tercatat dalam Alkitab, misalnya Yudas putra Yakobus, yang adalah salah seorang juga murid Tuhan Yesus, yang mungkin di nama lain, di bagian ini lain dikatakan Tadeus. Atau kalau kita baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 37, ada seorang revolusioner atau orang yang memberontak untuk memperjuangkan agar kerajaan Yehuda boleh bebas dari penjajahan Romawi, yaitu Yudas orang Galilea. Atau ada Yudas Barsabas, orang yang menghadiri sidang di Yerusalem di jemaat mula-mula. Atau ada seorang yang bernama Yudas, yaitu salah satu saudara Tuhan Yesus. Dalam arti kita tahu Alkitab mencatat setelah Tuhan Yesus, Yusuf, Maria, ada anak-anak di dalam kehidupan mereka. Kalau orang buka dalam Markus 6 ayat 3, minimal di sini ada 4 saudara dari Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Di samping ada anak-anak perempuan lain dari Yusuf dan Maria, karena Alkitab mencatat demikian.
Nah, kalau kita perhatikan nama belakang dari Yudas Iskariot sebenarnya adalah kota, salah satu kata Ibrani yang artinya seorang laki-laki dari Kariot, yang merujuk kepada salah satu kota yang ada di Yudea yang terletak kurang lebih 19 km sebelah selatan Hebron. Dan disinilah tempat lahir dari Yudas. Dan karena dia lahir di kota ini, menjadi asal dari dia sehingga namanya disebut Yudas Iskariot atau Yudas dari Kariot. Nah, ini mau membedakan dengan murid-murid yang lain. Karena Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid yang berasal dari Yudea atau Yehuda. Sedangkan yang lain 11 murid adalah berasal dari Galilea. Ya, ini bagian dari sejarah gereja. Yudas adalah satu-satu murid yang berasal dari Yudea dan murid-murid yang lain berasal dari Galilea. Nah, orang-orang Yehuda pada waktu itu merasa bangga dengan daerah mereka karena mereka merasa diri mereka lebih murni dan lebih elit dibandingkan dengan orang-orang Galilea. Ada kebanggaan sendiri karena kita tahu dalam sejarah umat Israel kan terbagi dua lah kerajaan Israel di masa pemerintahan Rehabeam. Ada yang di Israel Selatan Rehabeam dan Israel Utara Yerobeam. Rehabeam itulah akhirnya hingga kerajaan-kerajaan Yehuda. Nah, Rehabeam ini yang memberontak dan akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan yang tidak takut akan Tuhan, dan akhirnya inilah yang di bagian Galilea. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penafsir Alkitab menulis begini, William Barclay menulis, Yudas adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berasal dari Yudea, di mana Yudea adalah sebuah provinsi elit yang adalah pusat pemerintahan dan terletak di atas pegunungan. Yang tadi saya sudah katakan, ke-11 murid lainnya berasal dari Galilea, dikenal sebagai provinsi kelas 2. Nah, di sini kita melihat ada kebanggaan sendiri dari Yudas, walaupun dia hanya sendiri dibandingkan dengan 11 murid Tuhan Yesus yang lain, tapi ada kebanggaan sendiri karena dia menganggap dia dari daerah kelas 1, daerah elit. Nah, di samping itu, William Barclay menulis bahwa Iskariot juga besar kemungkinan berafiliasi dengan sebuah kelompok revolusioner yang berjuang untuk agar supaya Yehuda ini bebas dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Sehingga kelompok ini sering dikatakan sebagai kelompok pembawa pedang. Nah, fakta inilah salah satu yang mempengaruhi karir Yudas, di mana dia terus berjuang untuk mempengaruhi murid-murid yang lain agar supaya boleh bersama-sama berjuang secara jasmani memberontak dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat dari persiapan dan pelayanan Yesus, Yudas ini adalah sebenarnya salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia diberi kesempatan hidup sesama dengan Yesus. Dia diberi kesempatan untuk boleh melihat muka dengan muka dan mengenal Yesus. Terlebih dari sekian ribu orang yang ada pada waktu itu, bahkan mungkin ribuan orang yang mengikut Yesus selama ada Yesus melakukan karya-karyanya, dialah yang dipilih menjadi salah satu dari murid Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus memilih? Saya percaya Tuhan tidak sembarangan memilih ke-12 muridnya untuk mengikutnya, untuk menjadi pelayanannya. Karena Tuhan Yesus tahu pasti ada potensi besar di dalam kehidupan Yudas ini yang ia tunjukkan selama mengikut Yesus sebelum penetapan murid-murid tersebut. Yesus memilih Yudas juga merupakan sebuah hasil dari doa semalaman. Kalau kita baca dalam Lukas 6 ayat 12 dan seterusnya, sebelum Yesus menetapkan murid-muridnya, maka dia berdoa semalaman kepada Tuhan. Dan Yesus pun yang memperlengkapi Yudas bersama dengan murid-murid yang lain. Yesus sendiri yang melatih Yudas bersama-sama dengan murid yang lain. Kurang apa dari Yudas ini? Dan Yesus yang memberikan kuasa juga untuk memberitakan Injil, bahkan untuk melakukan kuasa-kuasa yang besar seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam Matius 10 ayat 78, jelas di situ dikatakan perintah Yesus kepada semua murid termasuk Yudas, yaitu pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kemudian sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berarti ada pemberian kuasa dari Tuhan kepada murid-muridnya termasuk
diberikan juga kepada Yudas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping itu pemilihan, kemudian penetapan, juga pembekalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Yudas ini boleh dikatakan orang yang punya tanggung jawab lebih dalam tim pelayan Yesus. Karena apa? Dia sebagai bendahara tim pelayan Yesus atau pemegang kas dari tim pelayan Yesus. Kalau orang baca dalam Yohanes 13 ayat 29a, di situ dikatakan karena Yudas memegang kas. Yudas adalah pemegang uang, sehingga memang di masa saat ini yang pemegang uang perlu sangat berhati-hati, berelasi, dan sungguh-sungguh melakukannya dengan benar. Karena kita melihat apa yang dialami oleh Yudas. Nah, ia juga punya tanggung jawab merangkap di bagian diakonia. Kalau kita melihat dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6, dia punya tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang miskin. Jadi punya tanggung jawab lebih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas Iskariot. Nah, pemerintahan yang sama dengan murid-muridnya, tapi pertanyaannya, mengapa Yudas gagal? Ya kan? Tentunya ini pertanyaan bagi kita. Mengapa Yudas gagal? Mengapa Yudas bisa jatuh? Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ini tentunya pertanyaan bagi kita semua. Apakah tidak ada kesempatan dikala dia mengikut Yesus, dia kemudian berpaling dan sungguh-sungguh ikut Tuhan? Nah, saya melihat ada beberapa hal yang menyebabkan Yudas gagal dalam mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Yang pertama, dari bagian yang sudah kita lihat, Yudas punya motivasi yang salah dikala mengikut Yesus. Yudas punya motivasi yang salah karena apa? Dia sebenarnya mengharapkan Yesus yang datang sebagai Mesias menjadi pemimpin revolusi untuk menggulingkan kerajaan Roma yang menjajah orang Yahudi secara jasmani, secara fisik. Sehingga tadi salah satu penafsir menyebutkan, tokoh-tokoh penafsir Alkitab mengatakan ini dia dari kelompok revolusioner yang ada di Yehuda dengan tujuan untuk berjuang untuk boleh terbebas dari penjajahan Romawi. Saya ini motivasi yang ada di kala Yudas mengikut Tuhan. Dia tentunya pasti sangat senang di kala dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut Yesus, dan ini kesempatan bagi dia untuk boleh melihat, bahkan mungkin mempengaruhi Yesus untuk boleh menjadi pemimpin mereka. Karena apa? Dia melihat kuasa-kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan kalau orang pemimpin perang kita dan punya kuasa seperti Yesus. Ia tidak perlu berperang, cuma dari jauh juga bilang kalah musuh kalah, misalnya seperti itu kan. Pasti di pikiran Yudas seperti itu. Tapi ternyata tidak demikian dengan Yesus. Yesus malah mengajarkan kasih. Yesus malah mengajarkan untuk memberkati musuh. Bahkan Yesus menyembuhkan seorang anak dari perwira Romawi yang adalah musuh Yahudi. Hal inilah yang membuat akhirnya Yudas mengalami kekecewaan. Dan di saat ia mengalami kekecewaan, itulah kemudian dia digoda oleh iblis lewat uang. Dan akhirnya yang terjadi adalah mengkhianati Yesus. Karena memang di saat motivasi yang salah dan kita kecewa dengan apa yang ada yang seharusnya kita harapkan, dan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita kecewa, kadang-kala disitulah mungkin dikala kita tidak kuat iman, iblis bisa masuk dan mempengaruhi kita, dan akhirnya kita menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya. Kemudian hal yang kedua, mengapa Yudas akhirnya gagal dalam ia mengikut Yesus? Kalau kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 27, bagian yang kita baca tadi, di situ dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yudas memberi tempat kepada iblis. Mengapa saya dikatakan demikian? Karena sesungguhnya pasti iblis tidak akan masuk ke Yudas kalau ia tidak izinkan iblis masuk di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Pasti di saat ia izinkan iblis masuk, Yesus yang ada di hati tersingkir.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena apalagi kita tahu tubuh ini seperti dikatakan oleh bagian firman adalah bait Allah. Kalau Allah yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, maka iblis pasti tidak akan masuk di dalam kehidupan ini. Sehingga bagi kita semua untuk senantiasa berjaga-jaga agar jangan sekali-kali memberi tempat bagi kuasa setan, kuasa jahat untuk sekalipun mungkin sedikit pun ada di hati kita, mempengaruhi kita. Dan kita mungkin mulai mencoba untuk menyingkirkan pelan-pelan Yesus yang memberikan damai sejahtera. Ada godaan orang untuk boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi akhirnya orang mulai ikut. Ada di dalam hati bilang, jangan Pak, balas dengan kebaikan. Tapi kemudian orang mulai ikut. Pelan-pelan, cuma sedikit kok membalas dan sebagainya. Di saat kita mulai memberi tempat kepada iblis untuk masuk di hati kita, maka disitulah kesempatan dia akan mempengaruhi kita. Dan sesungguhnya disitulah mulai Tuhan terang singkirkan di dalam hidup ini. Yudas memberikan tempat, walaupun pada awalnya mungkin baru kecil, tapi kemudian akhirnya setanlah yang berkuasa di dalam hati dan pikirannya. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lihat, mengapa Yudas gagal? Kita lihat perkataan Yudas dalam Matius 26 ayat 25. Yudas berkata begini. Catatan Alkitab menulis begini. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Perhatikan kata "bukan aku ya Rabi." Kalau kita perhatikan ayat 22 dan Matius 26, murid-murid lain Alkitab ini menulis, dengan hati yang sangat sedih berkata mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Nah, dari dua ayat ini kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, perkataan dari murid-murid yang lain, boleh katakan ke-11 murid dan Yudas sendiri. Yudas mengatakan, "Bukan aku ya Rabi." Tetapi murid-murid yang lain mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Di sini mau menjelaskan apa? Kata Tuhan dapat diartikan sebagai pribadi yang berkuasa atas hidup ini. Sehingga penyebutan Tuhan oleh murid-murid 11 murid itu mau mengartikan bahwa murid Yesus menyadari bahwa Yesuslah yang berkuasa atas hidup mereka, yang berotoritas atas kehidupan mereka. Di saat kita mengatakan Engkau Tuhan, berarti Engkaulah yang berkuasa atas segenap hidup kita. Sedangkan Yudas yang mengatakan Engkau Rabi, memang ini benar, tetapi masih dalam taraf pengajaran. Sehingga penyebutan Yudas ini mau mengartikan bahwa Yudas hanya sampai kepada pemahaman bahwa Yesus hanya seorang pengajar, bukan seorang yang berkuasa atas hidup dia. Karena ini juga sangat menentukan. Dikala kita memahami Tuhan kita hanya sebagai orang yang mengajar hal-hal yang baik, ya pengajaran-pengajaran yang baik itu memang baik. Tidak sampai kepada pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan, ini pasti akan sangat mempengaruhi relasi dan aktivitas kita dalam mengikut Tuhan. Kita sesungguhnya harus pada tahap menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas hidup ini. Karena kita menyadari itu, maka kita tahu betapa terbatasnya manusia, betapa terbatasnya kita. Tetapi kalau kita hanya memahami bahwa Yesus adalah pengajar, ya kalau dia sudah kita sudah tahu apa yang diajarkan, sudah juga. Kita sudah tahu apa yang diajarkan. Tapi kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita tahu dialah yang berkuasa dan mengendalikan hidup kita, yang menentukan langkah kita di hari ke depan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ketiga hal tersebut, semuanya sesungguhnya berakar dari hal yang sangat penting, yaitu Yudas tidak sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Yudas tidak sungguh-sungguh mengalami relasi pribadi dengan Yesus. Yudas tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun dia ikut Yesus, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh berelasi pribadi dengan Yesus di dalam hidupnya. Sesungguhnya kalau kesempatan 3,5 tahun, walaupun mungkin motivasi salah,
Tapi 3,5 tahun ikut Yesus, melihat karya-karya Yesus, mujizat-mujizat Tuhan, melihat Yesus yang memperhatikan kehidupannya, harusnya mengalami perubahan. Tapi karena memang dia tidak pernah sungguh-sungguh dengan Yesus, maka akibatnya seperti yang dicatat oleh Alkitab. Sehingga memberikan pengajaran bagi kita sebagai pengikut Yesus di masa sekarang ini. Mari hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, penderitaan apapun, pergumulan apapun yang sementara kita hadapi dan kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, maka kita tidak akan pernah kecewa. Dia yang mungkin tidak harapan kita yang mungkin tidak tercapai, kita juga tidak akan pernah kecewa, karena kita tahu Tuhanlah yang berkuasa dan berotoritas atas hidup yang sementara kita jalani. Kemudian ikutlah Yesus dengan motivasi yang benar bahwa Dia adalah pemimpin hidup kita, bukan hanya sebatas jasmani tapi juga rohani dan seantero hidup kita yang sementara kita jalani. Bukankah di masa-masa saat ini ada orang yang hanya mengandalkan Yesus di hari Minggu karena dia beribadah kepada Tuhan. Di hari Senin sampai hari Sabtu dia mengandalkan kekuatan sendiri, yang mungkin kecurangan dan lain-lain dia bisa lakukan untuk berjuang supaya apa yang dia ingin raih bisa tercapai. Tapi dikala kita mengandalkan Tuhan seantero kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah gagal. Bangun relasi pribadi dengan Yesus dengan hati, bukan hanya sekedar aktivitas-aktivitas. Dalam arti bagi kita yang melayani Tuhan, bukan cuma aktivitas pelayanan, tapi hati juga harus dibangun berelasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian tempatkan Yesus di posisi yang benar. Di samping Dia adalah guru yang mengajarkan kita, pengajaran-pengajarannya lewat catatan Alkitab adalah benar dan yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan juga yang berotoritas dan berkuasa atas kehidupan kita. Dan terakhir, mari kita lihat, perhatikan karakter dan kesalahan Yudas dalam mengikut Yesus agar kita tidak mengikutnya. Walaupun kalau kita perhatikan bukan cuma sekedar pengkhianatan yang banyak orang pahami ya, cuma sekedar pengkhianatan Yudas, tapi ada juga hal-hal lain yang sebenarnya juga dilakukan oleh kadang-kadang dilakukan oleh kita pengikut di masa saat ini. Yang tentunya berkhianat itu kita sudah pahami, kita sudah mengerti. Tapi kalau kita perhatikan dalam Yohanes 12 ayat 4-5 di situ ditulis, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dari ayat ini juga terkandung bahwa Yudas ingin mempengaruhi murid-murid yang lain. Mempengaruhi murid yang lain seolah mau melakukan yang benar, padahal itu salah. Ya kan? Mau mempengaruhi yang lain agar tidak menolong orang lain. Kemudian yang juga ada di masa saat ini yaitu Yudas adalah tamak akan uang. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini kita melihat Yudas juga mengajar akan uang. Ya, uang memang dibutuhkan, pelayanan juga butuh uang. Tapi jangan kita bersandar kepada hal itu. Mari kita bersandar kepada Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas kehidupan kita. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kemudian kita lihat lagi, Yudas pura-pura mengasihi. Lukas 22 ayat 47 menulis demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Nah, sebabnya dikasih Tuhan, makna ciuman kudus dalam tradisi orang Yahudi adalah ekspresi dari memberi salam, kasih dan persaudaraan, juga pernyataan hormat serta menyatakan persatuan dan persekutuan. Itu makna dari ciuman pada waktu itu.
Sehingga kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 48 dari Lukas 22. Hai Yesus, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Artinya Yesus memberi teguran kepada Yudas karena sudah memahami tradisi yang baik sebagai kemasan untuk menyembunyikan isi hati yang sebenarnya busuk, yang sebenarnya buruk, yaitu rencana jahat untuk menjual Yesus. Dia pahami dengan benar, ciuman itu adalah bentuk memberi salam, bentuk kasih sayang, bentuk pernyataan hormat, bentuk menyatakan persekutuan, tapi itu digunakan untuk rencana yang jahat. Ya kan? Bukankah juga di sekitar kita kadang-kala kita melihat itu? Orang yang bermuka manis, bermuka baik, tapi ternyata seringkali istilah di belakang dia skop. Ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kita lihat juga, Yudas adalah bendahara yang tidak jujur. Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yudas. Matthew Henry menulis, dia senang meraba uang itu. Ya, orang kalau pegang ya boleh lah, tapi kalau yang lain-lain ini yang bahaya. Kemudian yang penting juga, Yudas tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Mereka sedang, Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis itu membisikkan rencana dalam Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Kalau Yudas benar-benar sungguh-sungguh bertobat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pasti dia tidak akan kerasukan iblis. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, pasti dia tidak akan kerasukan iblis. Orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi, pasti dia tidak akan pernah dirasuk oleh iblis, hingga mungkin berguling-guling dan sebagainya dan seterusnya. Kita ingat waktu lalu di gereja ada yang dilayani orang yang kerasukan setan. Ya, memang yang harus dilakukan pertama adalah usir dulu setan. Jika kita usir dalam nama Yesus, pasti dia akan keluar. Setelah itu baru kita layani untuk terima Yesus. Kalau cuma kita sebatas kita usir dan kita tidak tuntun dia untuk terima Yesus untuk berkuasa di hatinya, iblis bisa kembali berkuasa di dalam kehidupan orang itu. Sehingga ada pertanyaan, apakah orang yang sudah bertobat, apakah orang Kristen bisa kerasukan iblis? Ya bisa. Yang tidak bisa kerasukan iblis adalah orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi, menjadikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Di saat orang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang mengundang Tuhan Yesus hadir, maka dialah yang berkuasa di dalam hati kita. Ya, karena mungkin ada Tuhan Yesus di hati, dan kita benar-benar luaskan Tuhan Yesus berkarya, dan iblis mau coba-coba. Ya bisa dia coba-coba, tapi pasti dia tidak akan bisa masuk. Kemudian hal yang dilakukan Yudas juga, Yudas tidak pernah menerima peringatan Tuhan. Ini juga yang sangat penting. Bukankah juga kegagalan-kegagalan di masyarakat ini karena kita umat Tuhan tidak pernah mengindahkan peringatan Tuhan. Kalau kita lihat dalam bagian yang kita baca tadi, ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini dikatakan Yesus, Yudas ada di situ. Kita lihat tahap-tahapan peringatan Yesus. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yohanes 13 ayat 21. Kemudian ayat 2, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksud. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Yudas pasti dengar perkataan ini. Kemudian ayat 25, apa jawab Yesus? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Pasti Yudas dengar. Dia itu di mana aku akan memberikan roti, sesudah itu Tuhan akan mencelupnya. Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus di ayat 25 ini mengatakan mengambil roti, mencelupkannya dan diberikan kepada Yudas. Kalau Yudas benar-benar punya relasi yang baik dengan Tuhan, dia
langsung mengerti, "Loh, kita ini Tuhan bermaksud." No? Kita ini Tuhan bermaksud. Karena setelah dia ambil roti, celupkannya, dia kasih Pak Yudas. Tapi di ayat 7 dikatakan, dan sesudah itu Yudas menerima roti dan selanjutnya ia meninggalkan tempat itu. Murid-murid pada waktu itu juga memang tak mengerti juga. Yang lebih parah ini dia kasih Pak Yudas, tapi dia lebih tidak mengerti. Saya ini peringatan Tuhan bagi dia. Tapi memang hatinya sudah tertutup dan tidak mau mendengar peringatan dari Tuhan. Nah, bukankah kita juga kadang-kala di masa saat ini, Tuhan sudah begitu banyak memperingatkan kita. Firman Tuhan sudah banyak mengingatkan kita. Jangan ini akan berbahaya, akan berakibat fatal. Tapi kadang-kala orang ini mau mendengarkannya. Nanti setelah terjadi baru kita orang menyesal dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya kita tahu seperti dicatat dalam Matius 27 kisah 1 ayat 8, Yudas bunuh diri. Itu juga sebenarnya masih ada kesempatan bagi Yudas untuk bertobat, tapi dia tidak ambil keputusan itu. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Yudas, mari kita introspeksi kehidupan kita. Memang kita harus terus merenungkan peristiwa penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Yesus. Tapi kita melihat juga dari apa yang dilakukan oleh Yudas. Bukan untuk orang ikuti, tapi sebaliknya kita tidak mengikuti dan kita melakukan hal yang benar. Kalaupun ada yang sudah terjadi, mari kita cepat-cepat memohon pengampunan Tuhan. Tidak bacolojo, biar justru terjadi bacolojo lebih parah. Tapi dikala walaupun kita mungkin hampir hancur dan kita mau datang kepada Tuhan, maka disitulah kita akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Karena selama masih hidup, itulah kesempatan pemulihan dari Tuhan. Tapi kalau semati sudah berakhir, tinggal menanti penghakiman dari Tuhan. Tapi dikala kita gagal, kita mungkin melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan Yudas, kesempatan untuk kembali itu masih ada. Tangan Tuhan masih ada. Tangan Tuhan masih menjangkau kita. Tapi tinggal apakah kita mau mengulurkan tangan kita untuk berpegang kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar lagi dari bagian firman Tuhan. Kami boleh belajar dari salah seorang murid-mu Tuhan yang pernah gagal dan tidak mau berbalik dan bertobat, yaitu Yudas. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami tidak melakukan hal yang sama. Sebagai daging, sebagai manusia, mungkin kami bisa gagal Tuhan. Bahkan mungkin sementara gagal, tapi lihatlah hati kami masing-masing. Lihatlah kami Tuhan. Ulurkan tangan kepada kami dan kuatkan kami untuk boleh mengangkat tangan kami, memegang tangan-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami butuh Engkau agar hidup ini boleh di jalan yang benar, di jalan yang baik, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan tolong kami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan kami meninggalkan Engkau. Kami berkhianat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sesulit apapun hidup ini, kami tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang berotoritas dalam hidup ini, yang akan senantiasa peduli, melihat, bahkan mengangkat dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri dengan segala gereja, segala bangsa. Mari kita menyatakan pengakuan kita melalui pengakuan dan rasuli. Pengakuan dan rasuli bagi kita. Percaya kepada Allah Bapa yang
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda dan remaja GKRI Anak. Terima kasih untuk pemuda dan remaja GKRI Agape yang boleh dibawa pujian. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Saat ini mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sambil bunyi persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Allah itu baik.
bersama-sama Tuhan beri kesempatan untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Bahkan lebih bersyukur lagi kami boleh Tuhan perkenankan untuk boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang luar biasa Tuhan. Di masa yang sulit, di masa pandemi ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan berikan kesempatan untuk lagi Tuhan beribadah di rumah-Mu yang kudus. Bahkan juga sebagian dari kami lewat media yang ada mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk juga teguran firman Tuhan, peneguhan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bahkan lewat juga ibadah kami boleh memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami untuk berkat Tuhan. Terima kasih. Berkat-berkat Tuhan sungguh limpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh melewati juga ada banyak tantangan pergumulan di dalam kehidupan. Tetapi kami boleh ada sampai saat ini cuma karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus bagi gereja-Mu, GKRI Agape, yang Tuhan hadirkan ada di tengah-tengah Kota Bitung ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini. Walaupun secara usia masih sangat muda Tuhan, tetapi biarlah Tuhan berkarya lewat gereja ini. Boleh semakin bertumbuh setiap jemaat yang ada, lewat pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam setiap peribadatan firman Tuhan. Bahkan boleh bertumbuh di dalam iman Tuhan, semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan terus Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kerinduan kami Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, berbuah Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, jemaat yang ada, simpatisan yang ada, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dan boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan tiap hari. Walaupun ada banyak pergumulan dan tantangan, pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit Tuhan, tetapi tidak akan meredahkan Tuhan, tidak akan memandangkan semangat kami yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja ini Tuhan. Biarlah terus di lingkungan sekitar sini kami boleh menjadi berkat juga. Dan kami juga terus Tuhan membantu bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami lewat pemerintah yang ada, bahkan kami semua warga negara Indonesia, untuk boleh sama-sama Tuhan Yesus terbeban bagi bangsa ini di tengah-tengah situasi yang ada. Tetapi terus Tuhan, kami dengan bagian kami melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemerintah diberikan hikmat Tuhan juga untuk boleh mengatur pemerintahan yang ada, memberikan kesejahteraan bagi kami warga negara Indonesia, bahkan warga Kota Bitung yang ada. Tuhan tolong kami sebagai bagian dari jemaat juga terus Tuhan mengambil bagian untuk menopang mendukung pemerintahan yang ada di Kota Bitung ini. Terima kasih Tuhan, pekerjaan misi juga terus kami menopang lewat gereja-gereja, lembaga-lembaga misi. Bahkan kerinduan gereja ini Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan untuk boleh menopang pekerjaan misi dan penginjilan yang ada di tengah dunia ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami pribadi. Biarlah Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami bawahnya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Allah kita. Mari kita pujikan doksologi, doa dan berkat oleh Evangelis Yohanes. Amin.
pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Saat teduh.